Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paragaluh Pangestu. Saya dari kelas PSPME 2019. Di sini saya akan membuat tutorial uji PET analisis menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mengklik variable view dan di sini kita mengisi nama variabelnya. Yang pertama yaitu variabel x1, yang kedua x2, yang ketiga y, dan yang keempat z. Kemudian pada label yang pertama kita buat gaya kepemimpinan. Atau x1. Yang kedua insentif. Atau x2. Yang ketiga kepuasan kerja. Dan yang terakhir kinerja. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, selanjutnya kita klik data view. Di sini kita dianjurkan untuk menginput data yang akan diuji. Sebelumnya saya sudah input datanya ke Microsoft Excel, jadi tinggal kita copy datanya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Nah, akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian kita pindahkan variabel kepuasan kerja ke kotak dependen dan variabel gaya kepemimpinan serta insentif ke kotak independen. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil output koefisien jalur model pertama. Berdasarkan hasil output regresi yang pertama, pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari variabel x1 yaitu 0,850 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel x1 terhadap variabel y. Dan yang kedua, nilai signifikan dari x2 yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap antara variabel x1 dengan variabel y. Selanjutnya, nilai R² pada tabel summary adalah 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh x1 dan x2 terhadap y adalah sebesar 51,8%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Selanjutnya kita akan membuat koefisien yang jalur kedua. Kita klik menu Analyze, Regression, Linear. Nah, sebelumnya kita reset terlebih dahulu. Nah, kemudian pindahkan variabel kinerja ke kotak dependen dan variabel gaya kepemimpinan, insentif, dan kepuasan kerja ke kotak independen. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membacakan hasil outputnya. Koefisien berdasarkan hasil output regresi model pertama, pada tabel koefisiennya dapat diketahui bahwa nilai signifikan ketiga variabel yaitu x1-nya 0,850 atau lebih besar dari 0,05 dan x2-nya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan y-nya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dari hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada regresi model kedua, variabel x1 dan variabel y terdapat pengaruh yang signifikan terhadap z.
Namun untuk variabel X2-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Z. Selanjutnya, tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari hasil analisis diperoleh nilai X1 sebesar 0,850 atau lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap Y. Selanjutnya, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari hasil analisis diperoleh nilai X2 sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel X2 terhadap Y. Selanjutnya, analisis pengaruh S1 terhadap Z. Dari hasil analisis diperoleh nilai X1 sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap Z. Kemudian, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari hasil analisis diperoleh nilai X2 sebesar 0,8000 atau lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap Z. Kemudian, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari hasil analisis diperoleh nilai Y sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Y terhadap Z. Kemudian, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, bahwa pengaruh langsungnya yaitu sebesar 0,185 dan pengaruh tidak langsungnya itu min 0,137, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z. Selanjutnya, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa pengaruh langsungnya sebesar min 0,013 dan tidak langsungnya 0,628. Jadi pengaruh tidak langsungnya itu lebih kecil dari nilai pengaruh langsungnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan ada pengaruh gaya kepemimpinan dan intensif terhadap kinerja, dan tidak adanya pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.